Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, kita berjumpa kembali dalam Bali Post Talk. Dan saya saat ini sedang berada di Dama Maya, sebuah kontrol room yang dimiliki oleh Pemkot Denpasar. Dan saya akan mewawancarai Wali Kota Denpasar, Bapak Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, atau yang akrab dipanggil Pak Rai Mantra. Dan kita akan mencoba untuk mengulas kembali, mempertegas kembali apa yang sudah menjadi kebijakan dari Pemkot Denpasar dalam penanggulangan pandemi COVID-19, khususnya di Kota Denpasar. Kita sapa dulu Pak Wali Kota yang sudah hadir. Bagaimana kabar Pak Wali Kota hari ini? Sehat-sehat, Om Swastiastu. Pak Wali, kita pemirsa Bali TV dan juga pembaca Bali Post ingin lebih mendalami lagi, mengingat-ingat kembali dan mempertegas kembali apa saja kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh Pemkot Denpasar terkait pandemi COVID-19 ini. Karena kita kan mengetahui Denpasar ini agak khusus daerahnya, padat dan heterogen. Gimana nih Pak Wali? Silakan. Ya, karena faktor itulah ya kita harus memikirkan dulu langkah-langkah awal yang tentunya juga kita harus menunggu apa yang menjadi keputusan pusat. Dan syukurnya Pak Presiden juga kemarin sudah memutuskan bahwa kita melakukan pembatasan sosial berskala besar ya sambil kita menunggu juklaknya. Tapi ya kita sudah rasanya apa yang kita ambil langkah-langkah sebelumnya bersama rekan-rekan di Ketua Satuan Tugas di Kota Denpasar untuk melindungi secara cepat dulu ya. Seperti physical distancing, dari social distancing menjadi physical distancing, jaga jarak seperti itu, membuat satgas-satgas di desa dan lingkungan antara desa dinas dan juga desa adat ya. Itu mereka bergabung. Artinya bagaimana caranya sosialisasinya supaya bisa untuk dicapai di tingkat grassroots, tingkat masyarakat paling bawah ya. Yang pertama ini adalah tantangan kita di sini mengatasi ini ternyata tidak boleh ketergantungan ya. Harus dari diri sendiri di sini, karena judulnya di sini adalah lindungi diri dan lindungi sesama dia. Itu menyangkut daripada karakteristik dan perilaku. Sehingga kita mengambil satu strategi dalam hal ini, bagaimana kita bekerja bersama-sama ya, tapi harus membentuk pola pikir solidaritas dan gotong royong, membangun keswadayaan masyarakat dulu. Karena kalau sudah terbangun swadayanya, mereka ini pasti akan berpikir bagaimana saya harus mempertahankan diri dan menyelamatkan keluarga maupun lingkungan saya. Seperti itu dulu. Nah, jadi kalau sudah terbangun ini dengan baik, kalau saya lihat partisipasinya sudah besar sekali ya di desa-desa juga segala macam. Nah, ini nanti tentunya akan menjadi satu kekuatan besar untuk menjaga dan juga untuk mempercepat pemutusan daripada penyebaran COVID itu sendiri di masyarakat, karena kuncinya juga di masyarakat. Jadi itu pembentukan satgas itu sudah berjalan ya. Dan juga kami berusaha sekali sekarang itu untuk mengurangi, karena ini hal yang baru yang masyarakat juga belum memahami betul. Berkumpul ini kan sebagai satu bagian yang sangat membahayakan. Dan ini juga skala menyelamatkan masyarakat, menyelamatkan warga itu adalah merupakan prioritas bagi kita. Dan kita juga punya tanggung jawab untuk hal seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita mengatur hal ini ya, supaya juga dampaknya tidak besar kepada dampak-dampak sosial dan ekonomi yang lainnya. Nah, termasuk juga kita sudah mempersiapkan tadi social safety net-nya. Jadi bagaimana caranya untuk membuat satu perlindungan sosial terhadap dampak-dampak seperti ini ya. Jadi kita sudah bicarakan seperti itu. Artinya Pemkot hari ini sudah serahkan gitu. Kalau jadi, seandainya bisa terjadi pembatasan sosial besar-besaran ini yang karena untuk mengantisipasi ini, Pemkot sudah menyiapkan segala sesuatunya, termasuk logistik juga nih. Gitu. Jadi baru kita sudah memfinalkan ya, sekarang sedang menyiapkan seluruh konsep ya. Jadi ya kita bagi-bagi tugas lah, saya, Pak Wakil, Pak Sekda, Pak Asisten, kita bagi-bagi tugas. Apa yang menjadi satu tindakan preventif awal dan apa yang harus kita lakukan setelah setelah itu terjadi, apa yang diakibatkan dampak sosial yang rentan umpamanya. Pertama ini bagaimana kita menjaga
satu tingkat populasi secara umum, ya secara umum seperti kebijakan tadi ya mungkin ya. Nah terus habis itu menjaga istilahnya yang orang-orang yang rentan. Orang-orang rentan ini selain daripada orang yang orang yang ODP ya, dan kalau sudah positif seperti itu, rentan kan juga dalam artian sekarang orang yang miskin rentan. Yang miskin kita sudah jalankan itu semua. Mereka sudah pembagian mereka terhadap sembako dan segala macam itu sudah berjalan dengan baik ya, dan itu sudah door to door ya. Dan program lansia ini rentan, nah ini juga sudah kita jalankan, yang dulu kita teruskan ya, istilahnya untuk masalah kehidupan mereka apa supaya tidak bermasalah dan bisa diam di rumah. Nah itu masalahnya ya. Nah terus juga disabilitas juga. Disabilitas tadi sudah dipikirkan, itu udah semua nanti akan diakomodir ya. Jadi sampai ke rumah lah istilahnya ya. Karena kita nggak boleh kumpul-kumpul lagi. Jadi karena kita sudah punya satgas lingkungan, nanti satgas lingkungan punya tugas. Itu artinya nanti kalau misalnya ini tadi pembatasan itu betul-betul diterapkan, artinya Pemkot sudah siap untuk melaksanakan itu. Dan sudah jalan. Ya sudah jalan, dan ada beberapa yang disimulasi-simulasi aja. Ya, artinya sudah misalnya yang rentan tadi secara ekonomi mereka untuk kebutuhan pokoknya makan itu sudah disiapkan. Orang miskin sudah jalan semua. Yang belum jalan ini ada yang ODP belum, Mbak ya. Yang status ODP ini belum, karena itu sangat riskan. Kita juga nggak bisa punya data yang terlalu konkret ya. Ya tentunya ini kan harus bekerja sama dengan tim surveillance segala macam yang mungkin kita titip di sana. Nah seperti itu. Jadi istilahnya bagaimana caranya ini untuk menjaga dampak seperti itu, dan kita juga masih survei ya bagaimana dampak-dampak. Nah sekarang kan Pak Presiden juga sudah mengeluarkan beberapa stimulus ya, seperti istilahnya kartu prakerja ya, yang dampak seperti apa ini. Jadi kita sudah minggu depan sudah mulai survei terhadap hal itu. Jadi berapa orang yang kalau memang enggak ya, kalau memang kita ini ya dana APBD pun juga akan siap tuh, seperti itu. Menarik Pak Wali, kalau kita bicara APBD ini ya. Sudah ada plot anggaran jumlahnya yang sudah disiapkan oleh Pemkot atau sudah ada ya. Misalnya ada penghematan yang dilakukan juga oleh. Ada beberapa hal yang kita memang kita geser-geser anggarannya melalui Pak Sekda dan rekan-rekan yang ada di pemerintah kota. Awal ini memang kita mempersiapkan 3 sampai 5 M ya Pak Sekda ya. 5 M, dan kita juga akan mempersiapkan apabila terjadi lagi 25 ya, sampai kepada terjadi lagi mungkin sampai tingkat 100 Pak kira-kira ya. 100 M, 100 miliar disiapkan ya. Nah, artinya untuk seperti itu. Jadi karena juga di sini ada permasalahan, di sini pelindungan tenaga kerja juga kita harus siapkan. Tadi sudah dibicarakan juga. Perlindungan tenaga kerja medis maksudnya. Tenaga medis. Ya, untuk yang mereka ada di garda terdepan itu. Ya, garda terdepan. Ya mungkin kalau dia memang termasuk tempat tidur apa segala macam tadi dibicarakan. Dan kapasitas pelayanan kesehatan kan juga harus kita semua. Jadi kita persiapkan plan A, plan B, plan C dulu. Seandainya tapi kan target kita yang paling awal adalah bagaimana memutus rantai daripada dalam pengamatan ini. Kalau ini bisa diputus rantainya bagus, kayak kemarin ya tunda dulu lah pulang kampung. Ya, sudah ada. Ya karena kalau kita pulang kampung ya kita umpama di daerah A itu memang sudah pandemi di sana. Ya jelas balik ke Denpasar menjadi orang ODP. Harus karantina dulu di rumah 14 hari. Iya. Nah, harus isolasi diri gitu ya. Ya jadi seperti itu. Jadi ya lebih baik ya tahan dulu lah. Semakin cepat atasi secara bersama, semakin cepat kita akan normalisasi. Terkait dengan upaya semacam bagaimana mengawasi orang yang Denpasar ini kan sudah diketahui umum menjadi daerah yang tujuan lah katakanlah imigran ya yang dari luar. Nah, apakah ada kebijakan khusus tidak Pak Wali untuk mengawasi kedatangan mereka kalau mereka keluar misalnya, itu ada nggak di masing-masing wilayah? Satu, kita ini tinggal melihat kajian, tapi kita sudah menjalankan satu ya. Ini bukan hanya membatasi mobilisasi sosial, tapi juga membatasi mobilisasi arus penduduk, Pak. Jadi kita harus tahu di satu wilayah itu ya, berapa di satu desa umpama atau kelurahan, itu berapa jumlah penduduknya yang sebenarnya sekarang di sana.
dan berapa ada yang ODP, OTG juga apa tuh ya? OTG itu orang dengan tanpa gejala gitu. tanpa gejala ya. Ini jadi orang yang dengan dalam pengamatan dan berapa yang istilahnya pasien dalam perawatan, pengawasan dan juga yang positif. Ya, ya. Karena apalagi nanti ada karantina dan isolasi mandiri di rumah. Dan ini harus diterima dengan baik kan begitu istilah. Kita juga harus tahu berapa jumlah orang yang sebenarnya di sana. Ya. Supaya treatment kita juga betul-betul bagus dan kita mempersiapkan segala sesuatunya juga harus bagus. Nah, ini sedang dipersiapkan semua. Ya, baru nanti rapat final terakhir mungkin minggu depan kalau bisa ya apa yang kita harus lakukan seperti itu. Ya. Intinya ini adalah gimana caranya kita bisa melindungi masyarakat kita lah di Kota Denpasar dulu. Jadi Pemkot konsen tentang itu ya, bagaimana melindungi. Ada beberapa bukan kasus saya kemarin nih, misalnya kita sebut saya misalnya desa adat Panjer kalau tidak salah, Pak Wali. Mungkin sudah masuk informasinya. Mereka kan ada melakukan semacam pembatasan lah dari jam 20 sampai sekian, hanya ada ruang. Nah, gimana penyikapan dilakukan oleh masyarakat? Ya, sekarang ini kan sedang ada satu diskusi-diskusi, tapi kami hargai sekali, apresiasi sekali. Mereka tuh ada local wisdom juga di sana. Karena ada unsur desa adat yang memang melakukan satu partisipasi yang besar di sana ya. Nah, ini artinya ini kita anggap sebagai salah satu simulasi-simulasi dulu ya. Simulasi-simulasi dulu ya. Tapi kita tidak boleh terlalu a priori karena ya bagaimanapun juga ada satu hal yang memang harus dilindungi secara bersama ya. Tapi memang harus ada satu hal juga yang memang harus dijalankan secara bersama ya, seperti masalah ekonomi mikro dan segala macam ya. Nah, sekarang yang paling penting adalah tingkat kedisiplinan masyarakat itu. Kalau saya rasa tingkat kedisiplinan masyarakat itu terjadi dan arus mobilisasi kependudukan itu tidak terjadi, saya rasa nggak perlu lagi ada barrier-barrier. Tapi ini kan belum terjadi semuanya. Dan sangat berbahaya sekali satu sama lain. Jadi kita tidak bisa untuk menyalahkan satu sama lain, tapi yang hanya bisa kita sekarang ini melakukan simulasi untuk penyempurnaan ke depan. Satu contoh ya, harus ada satu kasus yang memang harus diselesaikan secara bersama. Seperti tadi istilahnya, kalau ini hanya di tangan pemerintah mungkin banyak yang berguguran nanti, percaya omongan saya. Tapi kalau ini memang sudah istilahnya self protecting, ada perlindungan diri ya, dan juga memang sudah ada perlindungan lingkungan nanti segala macam, saya yakin ini akan kita ya atas perkenan desa yang widiwasa ya, kita akan selamat. Ya kalau kita bisa lihat peta itu, lihat aja itu sudah. Iya, ini Denpasar sudah memiliki semacam peta ya, artinya sudah mana yang artinya kita semua harus perlu tingkat kewaspadaan dan kata kuncinya adalah disiplin. Disiplin dan jujur itu aja satu. Ini semacam ini Pak Wali. Kebetulan saya juga orang Gugum itu. Di sana ada satu pasien positif. Nah, bagaimana mungkin masyarakat atau di Panjer juga ada yang positif gitu. Ya, di Panjer ini ada Pak Wali mungkin punya ini apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat di daerah itu Pak Wali. Nah, di Panjer itu ada timbul inisiatif dari Satgas Desa Desa Adat dengan inisiatif inilah yang perlu kita hargai sambil kita melakukan penyesuaian. Karena sudah saya katakan ini adalah perlindungan diri dan perlindungan. Jadi sistem kerja kita di Pemkot ini bagaimana membangun memberangkat dan bagaimana istilahnya partisipasi mereka. Nah, ini kan harus dihargai dia. Begitu dia menunjukkan partisipasinya dia, harus dihargai. Itu kan sudah pemberdayaan, harus dihargai. Nah, tinggal kita bagaimana kan untuk penyempurnaan ke depan kan begitu. Tapi mereka sudah ada sense of belongingnya adalah self protective mereka. Ya perlu dibangun itu kedisiplinan diri. Harus ada self protectivenya. Bagaimana mereka melindungi dirinya mereka dan bagaimana mereka melindungi sesamanya. Kalau itu nggak terbentuk itu susahnya luar biasa. Dan Pak Wali belum melihat self protecting ini apa yang sudah yang beberapa kita lihat sudah berjalan dan saya melihatnya kenapa? Kalau kita melihat di Instagram kita atau di medsos kita atau di laporan kita, sekarang sudah hampir seluruh desa itu sudah melakukan dan masyarakat itu melakukan pemberdayaan berarti mereka sudah timbul. Permasalahan pertama dia. Dia adalah permasalahan pendukung dia. Diri dan menjaga sesama ini perlu disiplin tinggi. Nah, untuk disiplin itu adalah proses-proses seperti itu.
Ya, ya. Seperti di Panjar proses-proses seperti itu mungkin mereka akan sosialisasi seperti. Nah umpama kalau seperti di Ubung seperti itu. Ya, itu agak Sebetulnya ya kita sudah memberikan himbauan membentuk suatu desa satgas disiplin dan kejujuran, gerakan disiplin dan kejujuran. iya, iya, iya. Di desa ini kan satgasnya bergabung nih kan antara adat sama dinas Dinas. sampai ke lingkungan. Ya. Jadi kalau itu diikuti mungkin ya kedisiplinan ini kan Ya. satu itu ya betul-betul menjadi pelopor di sana physically distancing, Physically. menjaga jarak Ya. 1,5 sampai 2 meter lah seperti itu 1 sampai 2 meter lah. Mhm. Terus abis itu membatasi mobilisasi sosial. Mhm. Nah itu Ya. lakukan PHBS apalagi bukan sekarang mumpung di rumah itu apa namanya Pemantauan ini ya. pemantauan jetik di rumah. Nah, seperti itu Ya, ya. nggak ada lagi istilahnya batasi berkumpul-kumpul kita bekerja lagi keluar Hmm. apalagi mau keluar tidak siap dengan diri itu sama juga kita istilahnya apa ya istilahnya bunuh diri gitu. Bunuh diri. Ya. Kita aja harus jaga jarak Ya, sekarang jaga. seperti apa karena Ya. kita ya artinya kita Ya. harus itu Ya. permasalahannya ada di Betul. sana sehingga ada beberapa kebijakan kami yang tidak nyaman Ya. dirasakan masyarakat ya tapi nggak apa-apa lah itu orang benci nggak apa-apa sama saya tapi saya berpikir saya harus menyelamatkan mereka semuanya Betul. tapi bukan hanya menyelamatkan satu orang tapi seluruh masyarakat Denpasar nah seperti itu Kunci memang kedisiplinan. Ya, kita Disiplin juga. dia. Saya sering wawancara juga harus jaga jarak nih Pak Wali. Iya Servis harus kita harus jaga jarak. harus nggak bisa kita Iya, ini nggak bisa dekat. kita anggap remeh lah itu Iya. Pak Wali, tentang ada yang menanyakan ini tentang jam operasional, pembatasan jam Iya. operasional ini. Apakah ini akan ada evaluasi tidak? Ya, Selama silakan. ini apa? Sambutannya seperti apa kalau yang masuk? Ya artinya pro kontra dalam sebuah itu biasa lah Pak itu ya. Oke. Ya karena juga himbauan untuk masalah malam itu ya malam bukan pembatasan lagi untuk hiburan malam dan segala macam dari gubernur udah jelas Oke. dan lah, bukan dari gubernurnya tapi dalam undang-undang karantina itu juga kesehatan juga Sudah jelas. sudah jelas ya dan pembatasan semua itu untuk menghindari berkumpul. Hmm. Ini rakyat ini belum bisa untuk menyesuaikan dengan pola-pola yang ada. Oke. Tapi kalau sudah kedisiplinan itu terjadi, itu kan bisa ditambah lagi kepada normalisasi nanti Pak. Ya, ya, Nah itu. ya, ya. Tapi sekarang ini kan harus ada satu pembelajaran yang kuat. Hmm. Harus ada kasus yang kuat yang harus mereka mereka pikirkan. Ya. Kalau mereka nyaman-nyaman aja tidak ada tantangannya, mereka akan terlalu ceroboh nanti menghadapi COVID ini. Hmm. Artinya COVID ini nggak usah resah ya. Nah, tapi jangan dianggap sepele. Nah itu yang jadi persoalan. Betul. Ya. Oke, oke. Karena satu orang itu bisa menimbulkan dua orang bisa menimbulkan 4 orang bisa 16. Hmm. Dan Karena kecerobohan dan tidak disiplin. Karena kita tidak dilatih dalam kasus, Pak. Tapi kalau sekarang seperti pertanyaan tadi, saya melatih kasus ini, ya, kasus ya segala macam. Nah, ini kan sebenarnya bisa disiasati aja, Pak. Seperti apa mereka? ya. Atau juga maksimalnya jam 10 biasanya mereka tutup kan itu Iya, istilahnya. Ini 1 jam, dia lihat. Kita melihat juga tidak ada orang mulai kumpul-kumpul segala macam. Iya, iya, sudah mulai seperti itu. Ya. Tidak ada orang kumpul-kumpul. Dan yang kedua, kita gimana caranya bekerja Pak untuk mendisinfektan untuk yang public area kalau nggak kosong wilayah itu. Kayak kemarin kita uji coba jalan jam ramai nggak efektif Pak. Oh, Jadi kita harus mengambil inisiatif seperti itu, satu Ya. menghindari kumpul-kumpul ya. Ini merubah perilaku, tidak bisa dengan tidak bisa dengan tidak bisa dengan hanya sekedar kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Jadi mereka harus ada mereka itu harus ada punya suatu orientasi bahwa mereka itu dalam situasi yang berbeda sekarang. iya, iya. Itu. Sulitnya mau menanam seperti itu ya Pak Wali. Ya, sekarang ini kan target kita bersama kan bagaimana ya cara penyelamatan kita bersama itu bagaimana kita mengurangi angka ODP. Oke. Ada alternatif gini nggak Pak Wali? Ada kalau dulu kan namanya karantina wilayah itu yang itu bisa diusulkan. Sekarang kan pembatasan berskala besar. Nah ini apakah Pak Wali sudah ada alternatif seperti itu tidak? Kalau misalnya positif di Denpasar semakin banyak, PDP-nya semakin banyak misalnya, apakah
Pak Wali akan mengambil alternatif mengajukan atau akan melaksanakan karantina wilayah itu, Pak? Jadi begini, dalam kita simulasikan dalam keadaan yang terjelek pun dulu ya. Kalau seandainya itu terjadi lockdown ya, itu simulasinya sudah terjadi dan stok berasnya juga sudah mencukupi ya Pak Sekda ya, sudah kebetulan kita sudah ini dengan Bulog ya sampai bulan Juni itu sudah kita sebenarnya sudah dipersiapkan betul ya. Sudah. Sekarang ini istilahnya tinggal melihat situasi daripada perkembangan seperti apa. Yang paling prioritas dalam program kami adalah bagaimana kami menyelamatkan warga kami. Dan kami akan mengambil satu tindakan itu nanti berdasarkan kepada situasi dan kondisi. Kami akan melihat situasi dan kondisi sekarang dari Satgas-Satgas desa. Nah mudah-mudahan Satgas-Satgas desa ini bisa untuk memberikan pendapat kepada kami dan melihat perkembangannya seperti apa. Dan juga memantau tingkat pengetahuan masyarakat terhadap menghadapi COVID. Artinya satgas di tingkat desa adat, desa dinas sudah di apa? Sudah dipersiapkan juga atau mereka sudah mulai bekerja gitu ya? Sudah ada SK-nya itu sudah dulu. Sekarang gitu. udah aktif dia. Sudah. Kan biasa Pak istilahnya. Mereka mulai aktif kalau ada tantangan kan. Nah, itu seperti itu. Jadi istilahnya ya kalau ada tantangan ya mereka baru tapi mereka sebelumnya sudah ini banget, sudah sangat antusias banget. Dan juga termasuk melibatkan desa adat ya, karena kan masyarakat Bali ini sepertinya kan dengan desa adat agak lebih gampang mengendalikan lah gitu. Jadi begini Pak ya, jadi Satgas itu kita namanya itu Satgas Solidaritas dan Gotong Royong. Oh gitu. Jadi di dalamnya itu ada kepala desa, ada bendesa adat, ada bendesa, ada pecalang ya, ada polmas, ada binmas juga di sana semua ya, ada apa namanya itu pengamanan desa, Babin atau bukan yang hansipnya hansip ya, linmas juga, itu juga seperti itu. Jadi mereka udah sampai di tingkat lingkungan juga seperti itu, adanya PKK juga ikut memberikan sosialisasi. Jadi, PKK juga dilibatkan ya karena untuk sosialisasi ibu-ibu. Baik. Nanti cara belanja seperti apa kan mereka lebih cepat nanti seperti itu. Baik mungkin pertanyaan terakhir Pak Wali. Sebagai closing statement juga mungkin dari Pak Wali kepada masyarakat Denpasar khususnya yang menyaksikan program Bali Post Talk ini, apa yang menjadi penekanan yang paling utama untuk ya, jadi ya kembali lagi saya mohon maaf ya kepada seluruh warga apabila warga Kota Denpasar terutama yang saya cintai ini ya dalam hal ini apa yang kita ambil kebijakan ini adalah prioritas kita adalah melindungi dan menjaga masyarakat Kota Denpasar. Dan kata kuncinya sebetulnya sekarang ini untuk kita sama-sama melewati masa-masa yang sulit dan tidak menyenangkan ini untuk mempercepat pemutusan jaringan penyebaran COVID-19 ini. Kata kuncinya adalah disiplin dan juga jujur. Kalau sudah disiplin dan jujur, saya rasa sesegera mungkin kita akan menjadi satu daerah yang normal kembali. Ya. Itu kata kuncinya di sana, disiplin dan jujur. Karena ya physically distancing terus PHBS itu semua menyangkut masalah itu. Kalau itu bisa terjadi, saya rasa kita tidak separah daerah-daerah lain lah. Atas perkenan, tapi yang paling pertama adalah kita nasice, Pak. Nah, nasice pada yang dewasa, nah itu ya. Dan juga harus disiplin dan kejujuran ini paling penting. Ya. Terima kasih Pak Wali yang sebenarnya saat ini sudah didampingi juga oleh Pak Sekda, Pak Rai Iswara. Dan ini sepertinya Kota Denpasar sudah cukup kompak gitu ya, semua komponen sudah bergerak. Dan tinggal sekarang masyarakat Kota Denpasar ini jauh lebih harus berdisiplin karena Denpasar ini kota yang padat, yang heterogen, kemudian disiplin dari masyarakat tidak jujur seperti yang disampaikan oleh Pak Wali tadi. Mungkin ini juga akan jadi persoalan yang tidak akan pernah tuntas. Demikian Bali Post Talk kita hari ini dengan Pak Wali Kota. Sampai jumpa lagi di Bali Post Talk berikutnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Terima kasih.